Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Wassalawatullah wassalamuhu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul azim. Jamaah zikir Abahku 37 yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, atas izin Allah, kita diperkenankan untuk duduk bersama, duduk bersimpuh, unjang kurang gebang mah sambil emok jongkok ngadeprok. Tadi guru kita menyampaikan bahwa pada malam hari ini ada sedikit pencerahan tentang tilawah. Sebenarnya saya bingung ini. Karena yang ada di hadapan saya ini guru-guru saya semua. Jadi naon anu disampaikan ibaratna magahan ngojai kanu geus jadi pelatih ngojai. Tapi saya teringat dengan firman Allah bahwa kita ini adalah saling ingat mengingatkan, saling mengisi. Karena yang namanya manusia, status manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Dan yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Urang mah kadang-kadang eleh ku rokok. Rokok mah aya nu sampurna, manusia mah eueuh nu sampurna. Baik. Kalau tadi sudah dikatakan bahwa ciri daripada orang yang cinta kepada Allah adalah dengan berzikir. Maka saya teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di alam dunia juga Allah mempunyai ahli. Jadi ada ahli-ahli Allah yang diciptakan oleh Allah di alam dunia. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah." Man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyukrim ahlallah, maka muliakanlah ahli-ahli Allah. Ternyata Allah di alam dunia ini punya ahli. Lalu sahabat bertanya, "Qil halillahi azza wa jalla." Sahabat bertanya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala punya ahli di alam dunia? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am. Jawaban Rasulullah, betul, Allah punya ahli.
Lalu sahabat bertanya kembali, "Qil man hum ya Rasulullah?" Sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah, ahli-ahli Allah yang ada di alam dunia ini?" Lalu Rasulullah menjawab, "Qala ahlullah fid dunya allazi yaqra'unal Qur'an." Ahli-ahli Allah yang ada di alam dunia ialah orang yang suka membaca Al-Quran. Kenapa orang yang suka baca Quran itu disebut ahli Allah? Sebab Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, itu sama artinya dia sedang berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah. Inilah juga yang disebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barangkali untuk memberikan semangat kepada kita, Majelis Zikir Abahku 37 ini untuk memulai bagaimana kita dibiasakan dengan membaca Al-Quran. Kira-kira begitu kali ya dasarnya ya. Sehingga zikir kita lebih bersinergi. Ya. Zikir kita lebih bersinergi. Kalau di dalam ilmu thariqah, zikir kita dengan la ilaha illallah itu secara qauliyah. Tetapi dengan membaca Al-Quran itu zikir kita dengan fi'liyah, karena langsung kita aplikasikan. Kalau orang yang tidak la ilaha illallah tidak akan mau baca Quran. Karena orang yang mau belajar Quran adalah memang betul-betul orang yang sudah dipanggil oleh Allah, dipanggil qalbunya. La yamassuhu illal mutahharun. Kalau arti secara harfiah barangkali orang kudu ngalawuduh heula, kudu bersuci heula. Ya. Tetapi secara fi'liyah, kalau hati kita masih abu-abu, masih remeng-remeng, atau Al-Quran alergi. Ya. Tapi orang yang mau belajar Quran adalah orang yang hatinya sudah mulai diajak, mulai dibimbing, mulai diajak untuk membersihkan kolbu dengan membaca Al-Quran. Saya yakin dan percaya bahwa di majlis zikir abahku ini membaca Quran sudah menjadi sebuah amalan rutin. Karena dari schedule kegiatan aja itu padat. Dari hari ke hari, sampai dari minggu ke minggu, sampai bahkan dari bulan ke bulan. Itu zikir, kegiatannya padat sekali, termasuk ada beberapa bacaan-bacaan khusus yang memang didawamkan di majelis zikir abahku ini. Kalau tidak salah itu ada surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat As-Sajadah, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Furqan, surat Al-Mulk, Al-Mulk atau surat Tabarak, surat Al-Insan. Al-Insan disebut juga dengan surat Al-Ghafir. Jadi kalau kita misalnya nanti beli Quran itu gak ada surat Al-Insan, adanya surat Al-Ghafir, ya dia juga. Nggak kene. Bodoh sami baik gitu ya. Bahasa Jerman. Nah, untuk menarik daya semangat untuk membaca perlu divariasikan dengan seni kali ya. Karena seni itu adalah membuat
sesuatu yang tidak enak menjadi enak. Membuat sesuatu yang tidak menarik menjadi menarik. Maka dengan melalui seni. Nah, dalam membaca Al-Quran juga ada seninya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi'aswatikum." Hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan suara yang merdu. Laznah Al-Quran adalah laznah Arabi. Maka seni Al-Quran juga adalah seninya seni Arabi. Orang Arab tinggi-tinggi, gude-gude, napasnya panjang-panjang. Kita orang Indonesia, apalagi saya, yang pendek letik deh, napasnya pendek. Kumaha orang supaya boga napas panjang? Ada seninya, ada tekniknya. Jadi ada latihannya. Saya teringat ketika guru saya almarhum Kiai Haji Hawashi, ataupun guru saya waktu saya belajar di Jakarta, Kiai Haji Ahmad Muhajir yang sekarang sudah pindah ke Medan ya. Beliau Qori Mekah. Dan salah seorang dari dosen PT IKI. PT IKI itu perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta. Itu Kiai Haji Syekh Said Asyiri memberikan teknik pernapasan yang kalau kita pelajari ini manfaatnya banyak untuk kesehatan kita. Minimal penyakit-penyakit bengek melengit, asma lengit. Kenapa? Karena napas kita dilatih. Dilatih napas kita. Dan sering kita perhatikan kalau orang baca Quran pasti ngambil napas dulu ya. Pasti ngambil napas dulu. Itu sebetulnya bagian daripada teknik. Cuman teknik ini ada yang dipelajari, ada yang tidak. Ada yang terjadi dengan seketika yang namanya spontan, dan memang ada teknik atau teori pernapasan. Ya, dibahas nanti ya. Seperti contoh misalnya, ya satu contoh misalnya, teknik pernapasan. Teknik pernapasan itu kita melatih bernapas. Karena ayat-ayat Quran ini kalau kita baca dalam satu ayat harus dibaca, tidak boleh dipotong, tidak boleh dipotong, harus dibaca full. Berarti napas kita harus nyampe. Mau ada polisi tidur ke, mau ada portal ke, kalau Quran itu harus dibaca terus, jangan dipotong. Jangan bentar-bentar ada portal berhenti baca Qurannya gara-gara napasnya pendek. Ini nggak bisa begitu Quran. Supaya napas kita sampai pada ayat-ayat yang kita baca, berarti kita harus persiapkan napas. Contoh misalnya begini, kita mau baca Quran, ambil napas dulu. Napas diambil boleh melalui hidung, boleh melalui mulut. Kalau melalui mulut misalnya nih, mulut kita dimakankan, lalu ditahan 5 detik dulu, tahan ya. Setelah 5 detik kita keluarkan 5 detik lagi. Bagaimana cara mengeluarkannya? Perlahan-lahan. Itu teknisnya. Kalau kita mengambil napasnya melalui hidung, berarti dihirup udara dengan hidung. Satu contoh misalnya, kita tahan tuh 5 detik.
Setelah 5 detik kita tahan, lalu kita keluarkan melalui hidung. Perlahan-lahan sampai 5 detik. Begitu dan seterusnya. Kalau sekarang kita sudah kuat 5 detik, besok ditaikkan lagi menjadi 6 detik. Ambil napas, tahan 6 detik, keluarkan 6 detik. Jangan sekaligus dibuang habis. Kenapa harus ditahan? Kalau kita mengambilnya 6 detik, keluarkan juga 6 detik, itu untuk mengatur proses pengeluaran napas. Itu namanya teknik pernapasan. Besoknya kita mulai lagi. Ambil napas, tahan 7 detik. Lalu kita keluarkan lagi 7 detik. Cuman jangan dikeluarkan sekaligus. Misalnya sekarang 8 detik melalui hidung. Kita tahan. Lalu kita keluarkan 8 detik. Jangan langsung sekaligus nih. Kan bisa sekaligus. Habis. Itu nanti napas kita tidak tertahan. Boros namanya. Kita keluarkan 8 detik misalnya. Ini kalau kita latih secara terus-menerus, secara kontinu lah, bahasa rajin namun itu akan melatih pernapasan yang tadinya pendek menjadi panjang. Kenapa? Karena pernapasan kita sudah mulai diatur. Jadi tidak ada istilah urang mah eueuh bakat meureun. Itu adalah ungkapan orang yang frustasi. Kita harusnya punya semangat yang tinggi. Kalau orang lain punya napas panjang, masa sih saya nggak bisa? Harusnya begitu. Sama-sama ngadahar jauh, sama-sama ngadahar lor azim, sama-sama ngerokok. Yang penting kita ada kemauan, ada upaya menjaga wajada. Itu harusnya. Nah, ketika berlatih memang ada proses. Ada proses. Nggak mungkin sekarang kita berlatih, apalagi pemula, besok langsung napasnya panjang. Mungkin bisa saja terjadi, tapi kayaknya banyak nggak mungkinnya. Banyak nggak mungkinnya karena perlu proses. Ada juga teknik pernafasan melalui olahraga, misalnya berenang dengan gaya batu, bisa. Berenang atau dengan lari. Cuma kan memerlukan waktu dan tempat. Kalau kita berenang, atau kudu boga heula kalau berenang. Kalau kita lari, itu berarti memerlukan waktu, kudu lompatan. Tapi dengan duduk santai, kita latih napas kita latih kolbu kita, tarik napas, tahan beberapa detik, tidak memerlukan tempat, ya. Tidak memerlukan ruang. Di mana kita berada, di situ bisa kita lakukan. Sambil berjalan, sambil duduk, sambil bawa kendaraan aja bisa. Seperti zikir. Zikir kalau sudah terbiasa tidak bisa ditentukan oleh tempat dan waktu. Betul? Iya. Yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, terus dalam keadaan seperti apapun. Apalagi kita dibarengi dengan zikir
Ya. Baik itu zikir khofi maupun zikir zihar. Bisa kita praktekkan sambil melatih pernapasan kita. Kalau kita la ilaha illallah itu 165. Satu kali la ilaha illallah, satu kali nafas. Udah sekarang kita rangkum. 30 sanapas kuat teu. Begitu. Ambil nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau sudah dilakukan secara kontinu, terbiasa, saya yakin bisa. Sekarang kita bisa zikir satu nafas 33 kali la ilaha illallah. Udah kuat, udah biasa, udah terlatih. Tambah taikeun deui. Bisa nggak nih sampai bundelan kedua 66. Syukur-syukur nanti begitu sudah terbiasa ketika kita zikir la ilaha illallah sampai 165 satu nafas. Oh, mantap amat ya. Dan ini mungkin bisa. Ya, mungkin bisa. Karena kita ini adalah orang yang mulai belajar yakin dengan rahasia-rahasia Allah. Benar. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Dalam satu nafas 165 kita ucapkan zikir la ilaha illallah. Dilatih dulu. 11 dulu dah kalau belum kuat mah. Setelah 11 naik 22, naik 33 dan seterusnya. Ya. Ada proses. Nah, kemudian untuk lebih menyimak dan mudah-mudahan menjadi bacaan rutin sekaligus zikir kita, ketika kita nanti akan memulai untuk membaca Al-Quran dengan tilawah, kita harus ngambil satu surat yang di sini sering dijadikan bacaan-bacaan rutin. Misalnya surat apa tadi? Tabarok, Al-Mulk, apa-apa. Misalnya kita melalui surat Tabarok atau surat Ar-Rahman. Cuman kalau Tabarok aja gitu. Nanti kalau udah selesai baru surat Ar-Rahman. Setelah Ar-Rahman As-Sajadah. Kalau kita baca dengan melalui seni, itu biasanya daya ingatnya lebih kuat. Kalau sengaja kita ngapalin, banyak pohonan, banyak lupanya. Tapi dengan seni yang kita baca, itu daya ingat lebih kuat. Kenapa? Karena biasanya kita terbantu oleh nada dan seninya. Misalnya ayat pertama di surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Saya ambil langkah dulu ya, satu contoh nih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bayati koror. Untuk ayat berikutnya itu bisa diingatkan juga melalui nada. Allazi. Wah, berarti ayat berikutnya ya. Itu untuk membantu ingatan. Ya, untuk membantu ingatan sebetulnya. Saya dulu waktu diajarin sama Ki Hawasi seperti itu. Dulu surat Ar-Rahman. Kalau sengaja ngapalin surat Ar-Rahman, aduh, abelit. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, eta ayat 33. Dari 78 ayat ada 33 ayat yang kalimatnya fabi ayyi ala. Bisa pabelit urang. Fabi ayyi ala anu mana ieu? Tapi dengan seni. Oh, ieu masukna bayati soba ieu. Ieu fabi ayyan ieu asupna dina bayati suri.
baiti silim, baiti janjiron, atau baiti jawab, baiti jabur jawab, sobah misalnya, sobah asli, sobah koror, sobah anjami, atau kan geseri. Loba amat cina laguna. Anak loba lah. Bedana naon-naon? Atuh engke. Ieu mah keur ngawuhan heula. Engke kanyangoan tah perbedaanna euy baiti suri, ieu baiti silim. Ya. Jadi namanya lagu itu banyak. Yang pokok ada 8. 1 bayati, 2 soba, 3 hijaz, 4 nahwan, 5 ros, 6 sikah, 7 jiharkah, 8 bayati. Bayati akhir namanya. Yang pertama bayati awal, yang ke-8 bayati akhir. Bayati awal terbagi menjadi 7. Bayati koror. Koror itu dengan nada rendah. Seperti tadi ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu bayati koror. Kita terapkan di dalam surat lain, misalnya surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Koror. Ya. Itu baru bayati. Sobah. Ada sobah asli, ada sobah mahal ajam, ada sobah ajam. Hijaz, ayah hijaz asli, hijaz kar, hijaz kur, ada hijaz karkur. Waduh, ditanya mana bedanya ya? Urang apa kadang-kadang cawasan jeung asa ge hese ka bingung pencet-pencet mah. Itu sobah hijaz. Nahawan. Setelah nahawan masuk ros. Aya ros asli. Ada ros ajami. Ada ros mahal ajam. Setelah ros masuk sikah. Sikah terbagi. Ada sikah Misri, ada sikah Turki. Sikah Misri itu adalah sikah Mesir. Kalau sikah Turki, ya sikah Turki beda. Ya, kos orang gelok jeung orang bugel. Eta amunanya amun cak orang gelok. Kamana? Cak orang bugel sama. Eta berarti sikah Misri. Jadi ada ciri, ada sikap Misri, ada sikap Turki. Kayak kita ngomong udah bisa nebak nih. Kalau orang ngomongnya belakangnya pakai jing, wah jisokai. Sikap Misri berarti. Sikap ada jingnya, wah jisokai berarti jauh. Kira-kira gitu lah. Nah, engke untuk membedakan mana sikap Misri, mana sikap Turki, nanti langsung praktek. Jadi ketika kita praktek membaca Al-Quran dengan seni, itu keuntungannya banyak. 1, kita hitung-hitung ngapalin ayat-ayat Quran. 2, melatih pernapasan. Ketika kita bernafas membaca Quran, berarti napas kita dalam keadaan zikir. Ya. Belum nanti ada lagu yang namanya jiharkah. Cuma jiharkah. Fatihah bukan ada jiharkah. Jiharkah apa yang maksud Fatihah? Aduh lah. Oh, yang ada iya ini itu. Jadi kanjeng Nabi mah jadi maca Fatihah nadana pakai nada jiharkah. Terus itu contoh, kanjeng Nabi mah pakai nada jiharkah. Itu coba usumah. Oke, mulai Nabi.
lagu ada karena kalau di Nabi orang tuh pantas dia mati. Tantang kudu bagus. Contoh jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini atuh mic aja. Dari nada. Minta waktu nomornya. Aku orang tanya jawab, permainan kok. Lain kena. Amun sinema mending berurutan. Itu hanya ada jihad kayak maksa. Urang kan kudu ieu jeung kajian nabi dipakai urang salat dipakai gitu. Hayang kos kitu tah. Kurang lebihnya. Karena hese jadi. Supaya ingat. Oh, karena hese. Makanya eta kunami dipakai hese beureut. Kamun ayat lain bisa, saya rada bisa mun ayat lain. Karena mun Fatihah mah dijiharkakeun kabeh. Mun nabi doa boleh bisa nya. Bisa. Coba buat ayat lainnya saya kira ada doang gitu. Itu bahasa saya tuh ayat lain gitu. Coba ini. Ayat sampai Mama Dolin lah. Yauma yaqulul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aku orang macam Fatihah begitu. Ayat diharapkan kapan diberarti kembali? Diharapkan terbagi ayat diharapkan koror, ayat diharapkan jawab, diharapkan jawabul jawab. Eta menurut coba tuh, bukan antang ulang kali gitu dong. Oke. Lagi dia kayak pakai ini Maksudnya orang udah punya contoh supaya anu mudah. aduh mudah halus. Pakai mana udah dipraktek tuh jadi imam. Anu mudah gitu. Kayak kemana? Soalnya selama ini jarang Kali jadi kayak gitu, jarang nu mawa Fatihah jarang. ada. Ya, Salim Al-Ghazali. ya ada tapi jarang. Tapi ada pernah. Makanya saya kerja raba-raba heula ya. Kerja raba-raba heula ya. Jalannya apa tadi? Ngaji pun setting. Belum. Pelaku ini, oh jangan sampai di beli. Ya, apa ya? Pak. Walau Tahu. Kayaknya namanya. Kayaknya. lanjut Teh. Nya kurang didare. Saya dengar paling mudah kena. Bisa di cium ke bisa tenang bae sih. Jadi mun tina baca Fatihah dalam sholat jangan pakai nada-nada tinggi. Amun sedih loba sika. coba Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Sika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu sikah. Amun baca sikah misri juga itu cocok. Kalau sikah misri itu lebih tinggi. Amun sikah misri dia nadanya lebih tinggi. Itu sikahnya sikah Turki. Terus nada ya? Terus.
Karena kemun sekalian orang mulai, kayak benang KPG benang, kayak tibayati, terus sobat, ijaz, nahwat, ros, sikah jangan benang. Apalagi mun orang mulai dina surat Tabarak, surat Al-Mulk, kita kan 30 ayatnya, 30 ayat dan benang kabeh. Barokah mulai bayati koror, bayati nawa, bayati suri, bayati jawab, bayati jawabul jawab, sobah asli, sobah mal ajam, sobah mal Sobah ajam, sobah mal ajam. ya, sobah ajam, sobah mal ajam, ya, atau sobah jaz, ya, terus benar kayak begitu. Jadi mani orang di awal kan bisa diterapkan lah, di surat-surat lain bisa diterapkan. Yang penting tahu dasarnya, ada kuncinya nanti. Ini lu itu sebelum menit ya. Terus kira-kira iraha mulainya. Kayak tuh ini bukan di shooting kayaknya kemati. Iya di shooting lu. Makanya orang sembarangan. Jadi kan kemana-mana tadi YouTube. Boleh diekspos. Ya sudah ekspor. Langsung. Live streaming gitu. Dan gitu aja ya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Tinggal ke orang iraha mulaina. Karena orang nanti secara lebih rinci. Mulai dari teknik pernapasan. Sekaligus orang benarkan masalah ilmu tajwid. Betul. Ya, karena itu yang paling penting. Betul. Jadi buat apa kita baca bagus, seninya bagus, kalau tajwidnya nggak bagus. Kita benerin tajwidnya, baru seninya mengikuti. Jadi seni mengikuti tajwid. Jangan tajwid ngikutin seni, rusak bacaan. Ya. Sebab orang sekarang, maaflah, sebab banyak orang yang baca mudah lagu, tapi tajwidnya ditinggalkan. Banyak. Saya sering dengar. Kata saya, sayang amatnya tajwidnya jadi benarkan. Suaranya bagus, napasnya bagus, tapi tajwidnya jadi benarkan. Sebab di dalam Quran mah kudu jelas, makharijul hurufna kudu jelas, madna kudu jelas, atau bari kemarin ayat 11 eta. Disebut nama mad tabi'i jeung mad far'i. Mad far'i nanti nggak ada jasa. Banyak, mungkin kurang dijelaskan. Mad far'i itu bagi sebarang macamnya. Orang walaupun di eta kadang-kadang kan ternyata madep bandaun eta. Ya. Walaupun kita masih ayat kene nyebutin eta teh mad tabi'i kan aya alif. Kita cenah disebutna mad wajib muttasil karena aya nu kos bendera. Cenah. Jangan salah, di situ ada tasdid. Ya. Eta nama madang eta. Ilmi awal mustaqal. Ayatnya di bagian mad far'i. Macam orang belum mah. Mad anu paling banyak jeung mad rasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.